masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur kepada Allah karena segala anugerah-Nya kita dapat berkumpul hari ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang kudus. Firman-Nya merupakan kekuatan kita, dan melalui firman-Nya kita mengenal segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Firman Allah merupakan sumber kebahagiaan. Di dalamnya kita beroleh sukacita senantiasa. Oleh sebab itu, marilah kita arahkan segenap jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu,
agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan 5, Batu Penjuru Gereja. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-22 setelah Trinitas pada hari ini diambil dari konveksi HKBP tahun 1996, pasalnya yang kedua mengenai firman Allah. Kita mengakui dan menyaksikan Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah sungguh-sungguh firman Allah. Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah melalui bimbingan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3, Yohanes 16 ayat 15, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa hanya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kuduslah yang dapat menyatukan gereja dan mempersatukan gereja-gereja, bangsa-bangsa, dan seluruh suku bangsa. Kita menekankan supaya semua majelis dan warga jemaat siap sedia memberitakan kabar baik. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita menentang tindakan yang memasukkan Alkitab dalam peti orang mati karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menentang tindakan pemakaian Alkitab untuk memilih hari yang baik untuk mengetahui nasibnya. Bila diperlukan pada saat menerima jabatan baru dalam pemerintahan, Alkitab dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk menyatakan janjinya. Kita menolak pemakaian Alkitab untuk bersumpah.
Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 3. Ajaib benar anugerah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi perlindungan dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 285 ayat 2 dan 3. Tuhankulah gembalaku.
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 421 ayat 1 dan 4. Yesus saja kawanku musafir. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada sore hari ini. Salam, Horas. Warta Minggu tanggal 17 Oktober 2021. 1. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 17 Oktober 2021
adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik minggu Tua ni halak manangihon hatani debata. Kebahagiaan mendengar firman Tuhan. 2. Roster pemandu lagu dapat kita baca di Warta Jemaat. 3. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Pemberitahuan kedua. 1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Togatorop, anak ni Bapak Robinson Togatorop, Ibu Teminar Boru Manulang, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari UIK Balikambang. Dengan tunangannya Lastari Pramita Sani Boru Hutasoit, putri dari Bapak Janet Tony Hutasoit, Ibu Ruslina Boru Namaban Nahinan, Jemaat HKBP Taman Mini Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10 WIB di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan memberkati. 2. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ipandes Doli Parulian Simamora, SEME, anak dari Bapak Maruli Simamora, Ibu Sintua Romaintan Boru Malau, SPD, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Darwek Rambutan 2, dengan tunangannya Tri Kurnia Lestari Boru Siboya, SE, HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, dan UIK perserahan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. 5. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Riko Christian Panggabean, Jemaat HKBP Resort Palmera Petamburan, Distrik 8 DKI Jakarta, anak dari Bapak dari Kristopel Panggabean, Ibu dari Martina L. Bororing Boru Sinaga, dengan tunangannya Tessa Parulian Elia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Boma Panjaitan, Ibu Mas Nur Boru Manalu, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, dan UIK Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 9.30 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. 3. Pemberitahuan pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Sri Mulyadi Raharjo, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Darwik Lubang Buaya, anak dari Bapak Marsono Hadi Pranoto, Ibu Mulyani Durahim, dengan tunangannya Astri Esther Borusilalahi, putri dari Bapak P. Silalahi, Ibu R. Purba, Jemaat HKBP Sei Angel Resort Medan, dan 4 Distrik 10 Medan Aceh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 9 WIB di HKBP Sei Angel Resort Medan 14 Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan memberkati. 7. Peneguhan sidi tahun ajaran 2020-2021
Hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 telah dilaksanakan peneguhan sidi tahun ajaran 2020-2021 sejumlah 59 orang. Dilaksanakan pada kebaktian jam 11 WIB. Dan setelah selesai kebaktian dilanjutkan perjamuan kudus bagi anak sidi beserta orang tua. Nama-nama anak sidi dan juara anak sidi dapat kita baca di Warta Jemaat. 8. Pembukaan belajar sidi angkatan 2021-22. Mulai hari ini Minggu 17 Oktober 2021 telah dibuka pendaftaran sidi angkatan tahun ajaran 2021-2022 dan ditutup tanggal 31 Oktober 2021. Syaratnya: 1. Surat pengantar dari Sintuawik. 2. Fotokopi akte lahir. 3. Fotokopi baptis. 4. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Bagi yang akan mendaftar diserahkan ke Sekretariat HKBP Keramat Jati. 9. Ulang tahun ke-70. Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Ibu Nyonya Sipahutar Adilence R. Boru Siburian telah genap usianya 70 tahun dari UIK Makassar II sesuai program kerja HKBP Resort Keramat Jati tahun 2021. Gereja memberikan ulos dan penyampaian ulos tersebut dilaksanakan pada kebaktian pukul 9 WIB. Kita doakan menjalankan kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. 10. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Andrin Nelson Siregar, Ibu Lisa Andriani Boru Purba, dan 1 orang anak dari WIK Makassar 1 pindah ke HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 11. Berita jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 17 Oktober 2021 diterima menjadi jemaat pembinaan, yaitu 1. Sahala Johnson Silitonga orang tua. 2. Adela Nurha Almadani Silitonga anak, yang datang dari tidak satu kepercayaan atau Islam. Alamat Jalan Mujahidin nomor 32 RT 03 RW 03 Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur, tinggal di WIK Rambutan 1. 12. Penugasan. Sesuai hasil rapat Perhalado tanggal 17 2021 telah dibentuk tim Badan Audit HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati sesuai surat penugasan nomor 09-D8R14H 0110/2021 tanggal 6 Oktober 2021. Pengangkatan Badan Audit periode 2021 sampai 2024 HKBP Keramat Jati. Antara waktu. Adapun nama-nama anggota Badan Audit adalah sebagai berikut. 1. Tianggur Silalahi SE AK CAM AK CPA BKP dari WIK Condet Batu Ampar. 2. Elizabeth Julian Kartini Sormauli Boru Siringoringo MHC FRA dari WIK Makassar 2. 3. Rapina Mensetia Manalu
SE, MM, QM, WM dari WIK Tengah. 11 lain-lain. 1. Kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. 2. Pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM dapat kita baca di Warta Jemaat. 3. Rangkaian acara perayaan ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon. Gereja kita akan melaksanakan peringatan ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon tahun 2021 dengan tema Hidup Rukun dengan Sesama dan subtema dalam rangka memperingati ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon HKBP Keramat Jati mensyukuri berkat Tuhan dengan meningkatkan iman dan kualitas hidup yang rukun dan damai. Adapun rangkaian kegiatan perayaan adalah sebagai berikut. A. Malam puji-pujian HKBP Keramat Jati dari masa ke masa. Malam puji-pujian akan dilaksanakan dengan rangkaian pesta seni budaya Batak yang menceritakan sejarah berdirinya Gereja HKBP Keramat Jati melalui tarian, nyanyian, musik, dan penampilan para pemenang lomba setiap kategorial. Setiap jemaat dapat menghadiri acara ini secara onsite dengan membeli tiket melalui Sintua masing-masing WIK dan dapat mengikuti acara ini secara virtual online melalui Zoom, Cloud Meeting, dan kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Malam puji-pujian akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 18 WIB. B. Acara puncak perayaan pesta ulang tahun gereja dan Pesta Gotilon. Ibadah acara puncak perayaan pesta ulang tahun dan Pesta Gotilon akan dilaksanakan secara onsite dan virtual melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Acara puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Adapun ibadah Pesta HUT dan Pesta Gotilon adalah sebagai berikut. Ibadah pukul 6 WIB berjalan seperti biasa. Jemaat menyampaikan persembahan amplop Gotilon Sintua keluarga. Ibadah puncak HUT ke-57 dan Pesta Gotilon pukul 9 WIB jemaat menyampaikan persembahan amplop Gotilon Sintua keluarga. Ibadah pukul 17 WIB berjalan seperti biasa. Jemaat menyampaikan persembahan amplop Gotilon Silua keluarga. Jemaat yang dapat hadir secara onsite tatap muka dalam acara puncak adalah perwakilan dari setiap WIK, mengingatkan pembatasan kehadiran jemaat hanya 300 orang. Dihimbau kepada jemaat yang mengikuti ibadah puncak untuk membawa ulos pada kebaktian jam 9 WIB, keterangan Silua WIK dan Silua kategorial disampaikan pada saat perayaan pesta. C. Urutan marnortor penyampaian Silua WIK dan punguan kor. Dalam rangka Pesta HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati tahun 2021, setiap WIK bangunan kor akan menyampaikan Silua sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Penyampaikan Silua WIK dan punguan kor akan dilaksanakan setelah ibadah. Adapun urutan manortor menyampaikan Silua
UIK dan punguan KOR adalah sebagai berikut. Tortor penyampaian silua UIK, tortor pertama adalah UIK Kramat Jati, UIK Kramat Jati 1, Cijantung Pasar Rebo, Lubang Buaya, BS Taman Harapan. Tortor kedua UIK Makassar 1, UIK Makassar 2, UIK Duku, UIK Rambutan 2, UIK Kalisari. Tortor ketiga UIK Cawang, UIK Cilitan Besar, UIK Balai Kambang, UIK Keramat Cililitan, UIK Condet Batu Ampar. Tortor keempat UIK Kampung Tengah, UIK Rambutan 1, UIK 3 Mei, UIK Kalibata, UIK Perserahan. Tortor penyampaian silua dari punguan KOR dan seksi, 1 orang mewakili setiap punguan KOR atau seksi. A. Tortor pertama 1. Punguan KOR Ina, 2. Punguan KOR Inahanna, 3. Punguan KOR Elpiko, 4. Punguan KOR Immanuel. B. Tortor kedua 1. Punguan KOR Ama, punguan KOR Ama Arbab, seksi dan punguan KOR Sekolah Minggu, punguan KOR seksi lansia. C. Tortor ketiga punguan KOR seksi remaja, punguan KOR seksi Naposo Bulung. 4. Penggalang dana dalam rangka pesta ulang tahun gereja dan pesta Gotilon. Panitia pesta ulang tahun gereja ke-57 dapat dan pesta Gotilon akan melaksanakan penggalangan dana sesuai rencana program tahunan HKBP Kramat Jati sebesar 200 juta. Adapun rencana penggalangan dana adalah sebagai berikut. 1. Dr. Ripe 100.000 rupiah per kakak. 2. Silua Wik. 3. Amplop persembahan pelayan Gotilon keluarga. 4. Tiket malam puji-pujian. 5. Sumbangan sukarela. Yang keempat, rencana program kerja tahun 2022. Penyusunan program kerja tahun anggaran 2022 diketuai oleh MPA. Maka dihimbau ke semua dewan seksi MPA dan penata layanan supaya menyusun program kerja masing-masing. Adapun tema tahun 2022 adalah kesehatan. Dalam penyusunan program kerja tahun 2022 supaya efisien, ekonomis, dan efektif. 3E. Rencana jadwal kerja penyusunan anggaran dan pembahasan sebagai berikut. 1. Penyusunan program kerja masing-masing dewan seksi mulai tanggal 3 sampai 31 Oktober 2021. 2. Pembahasan anggaran rapat Perhalado Resort tanggal 30 November 2021. 3. 4. Pembahasan rapat Huria tanggal 28 Desember 2021. 5. Rapat pendeta Hatopan dapat kita baca di Warta Jemaat. 6. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan kedua ke distrik 8 DKI 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati serta pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Begitu juga
dengan jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Saya juga akan menyapa. Shalom. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dijagai dan dilindungi Tuhan, dan bertambah-tambah sukacitanya. Baiklah jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di sana bunyi firman Tuhan. Jemaat terkasih, topik minggu kita pada minggu ini mengingatkan kita tentang kebahagiaan. Topik minggu ini berbunyi kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan. Semua orang ingin berbahagia. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, bapak, ibu, bahkan kepada lansia. Kalau dikatakan, maukah berbahagia? Tentu semua menjawab, mau. Karena kebahagiaan itulah yang diincar-incar oleh pribadi lepas pribadi. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan di sepanjang hidupnya. Bahkan ada orang mencari kebahagiaan dengan instan, dengan cara ceroboh, dengan cara ketamakan, dengan cara yang tidak disukai oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan, apakah ukuran kebahagiaan dalam hidup kita? Apa ukuran kebahagiaan dalam hidup saudara? Ada orang kalau ditanya, aku sudah bahagia karena aku masih tampan. Aku sudah bahagia karena aku masih cantik, awet, modis, kinclong, glowing. Aku bahagia karena aku sudah sarjana. Hore, aku sarjana. Aku bahagia karena aku sudah ditempatkan kepada posisi yang selama ini ku incar-incar. Aku bahagia karena aku sudah bertemu dengan jodohku. Aku bahagia karena aku mempunyai seorang papa yang baik, ibu yang baik. Aku bahagia karena aku mempunyai keluarga yang baik. Ada lagi orang mengatakan, aku bahagia karena aku masih bisa makan minum. Karena jika diperhadapkan dengan orang-orang yang sakit di rumah sakit, di mana letak kebahagiaan mereka? Makan aja susah, minum aja susah, bergerak ke kiri susah, bergerak ke kanan susah. Karena tubuhnya dikelilingi dengan alat-alat berat, alat-alat pernapasan, alat-alat jantung, alat-alat paru-paru, alat-alat ginjal, banyak aksesorisnya. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini,
walaupun sudah mulai turun. Kita sering mengatakan, aku bahagia karena aku masih sehat. Aku bahagia karena aku masih bisa bernapas. Itulah jawaban kita ketika kita ditanya tentang kebahagiaan. Berbeda-beda jawaban kita, tak satu pun sama. Dan bagi orang Batak secara umum, kebahagiaan itu selalu dihubungkan dengan 3 cita-cita orang Batak. Apakah itu? Yaitu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Benarkah jika hal itu dapat dicapai maka akan dijamin kebahagiaan? Belum tentu. Sebab semakin banyak kekayaannya, semakin banyak ketakutannya. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak keresahannya. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak kekhawatirannya. Kapan itu bank ditutup? Kapan uangku dilarikan? Kapan uangku diculik? Tidak senang dia tidur. Tidak senang juga dia berjalan. Walaupun itu sudah dicapai, tapi belum tentu itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Sebab hal itu dapat menjadi pemicu sumber pergumulan, pemicu sumber penderitaan, pemicu sumber kekhawatiran, pemicu sumber keresahan dan ketakutan. Jadi bagaimana sebenarnya yang dikatakan kebahagiaan itu? Yang sebenarnya, yang sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Maka tadi topik mengatakan kepada kita kebahagiaan orang percaya adalah bukan kebahagiaan ada di dunia ini. Kebahagiaan dunia sesaat. Ada waktunya, ada masanya. Jabatan juga ada waktunya. Pangkat juga ada waktunya. Rumah juga ada waktunya. Makanan juga ada waktunya. Barang branded juga ada waktunya. Mobil mewah juga ada waktunya. Perhiasan juga ada waktunya. Semua ada waktunya. Manusia juga ada waktunya di dunia ini. Bahkan ketiga orang yang paling kita cintai, paling kita sayangi, meninggalkan kita dari dunia ini, kebahagiaan akan hilang dari kehidupan kita. Bahkan dia semakin tidak lagi berdaya. Timbullah putus asa, timbullah ketakutan. Makanya kebahagiaan di dunia ini semua adalah sesaat dan sementara. Tapi bukan berarti kita tidak diperbolehkan memperoleh kebahagiaan. Tapi perolehlah kebahagiaan dengan mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika seorang perempuan dalam perikop ini, dalam khotbah kita pada hari ini berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Dia langsung memuja Yesus. Dia langsung mengagung-agungkan Yesus. Dia langsung tertuju kepada manusia yang melahirkan dan manusia yang membesarkan, yaitu Maria, ibu Yesus. Karena pikiran dia masih pikiran yang mengatakan karena Maria lah dia, makanya bisa dia memberitakan firman, memberitakan Injil, terkenal di seluruh dunia, banyak pengikutnya, bisa melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang, bahkan yang mati bisa hidup,
menakjubkan cara kerjanya, menakjubkan karyanya. Gara-gara Maria lah itu pikirannya. Dia masih memakai pikiran manusia, masih memakai biologis. Oh berarti ibunya lah yang sudah selama ini memberikan terbaik bagi dia. Memang itulah masih sifat kemanusiaan. Masih sifat yang bisa kita katakan sebagai manusia. Tapi Yesus menentang itu. Jangan kamu kagum dengan ibuku, tapi kagumlah kamu akan Tuhan. Karena Tuhanlah itu semua ini bisa terjadi. Makanya Yesus berkata kepada perempuan itu di ayat 28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ada kata-kata memelihara, bukan cukup hanya didengar. Sebenarnya si Maria itu adalah orang yang tekun mendengar firman Allah. Karena firman Allah lah makanya dia bisa bertahan padahal dia dicaci. Dibilang dia pembawa aib, pembawa sial. Masa seorang perempuan bisa melahirkan anak tanpa berkeluarga, tanpa menikah? Tetapi karena dia mendengarkan firman Tuhan, Abel katakan firman Tuhan, Abel katakan malaikat, makanya dia memelihara firman itu dalam hatinya. Dipegang teguh. Tidak mau dia bosan-bosannya mendengar perkataan firman itu. Karena apa? Karena akan terjadi mujizat. Karena apa? Karena akan terjadi juru selamat. Karena apa? Karena akan terjadi penebus dosa. Di dunia ini tanpa itu tidak kita peroleh keselamatan. Tidak kita peroleh penebusan. Jadi berbeda dengan yang dipikirkan oleh perempuan itu. Karena di zaman itu berbondong-bondong orang Israel mengikuti dia. Termasuk perempuan dalam perikop ini. Karena ketika Yesus mengajar makanya dia berkata demikian. Berbahagialah ibu yang mengandung. Berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Dia terlalu mengagungkan manusia. Tetapi melalui perkataan firman Tuhan pada ayat 28. Itulah yang harus kita pegang, kita pelihara, kita imani. Dan kita aminkan. Amin. Jangan mau mendengar apa yang dikatakan manusia. Tapi dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan mau mengagung-agungkan manusia. Yang layak diagungkan hanya Tuhan. Amin. Yang layak dipuji hanya Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi umatnya. Artinya di sini kita akan berbahagia bila firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Tentu tadi pikiran perempuan itu berbeda. Belum seperti yang dikatakan perikop ini. Kita akan berbahagia bila firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Memenuhi hati kita. Dan firman itu akan menjadi daging. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita semua ingin bertumbuh dan beroleh keselamatan. Marilah kita seperti yang dikatakan firman ini. Supaya kita peroleh kebahagiaan itu, kita mendengarkan firman-Nya. Artinya di sini sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan hari ini serius, minggu depan gak serius. Oh, aku mau bahagia Inang, jadi aku serius setelah mendengar firman Tuhan pada minggu tanggal 17 Oktober ini. Nanti tanggal 24 lain lagi Inang. Sekarang aja karena aku pingin supaya nanti cepat jodohku.
Karena aku ingin nanti supaya cepat nanti aku mendapatkan pekerjaan. Supaya aku cepat nanti mendapatkan kesuksesan. Kalau hari ini aku sungguh-sungguh mendengarkan tanggal 17 ini, besok lain lagi. Kan ada pengampunan, Inang. Masih itu dalam pikiran kita. Yang jelas tak sulit dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan di dalam pikirannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hatinya. Orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan di dalam tingkah lakunya, sikapnya. Karena ketika kita dalam keterpurukan atau dalam kesusahan, dalam kegagalan, dalam kesedihan, kalau memang betul-betul firman Tuhan kita pelihara dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam sikap kita sehari-hari, maka kita akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Jadi tidak gampang-gampang lagi kita putus asa, sakit hati. Akhirnya kebahagiaan itu jauh dari dia. Akhirnya kebahagiaan itu tidak bisa dia rasakan. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Jadi Amang Inang, jemaat yang terkasih, sudahkah kita berbahagia? Atau tadi dari rumah kita masih diliputi dengan bermacam-macam pikiran, bermacam-macam kemarahan, bermacam-macam sakit hati. Masih mengingat-ingat lagi yang sudah-sudah. Tapi kalau kita mau berbahagia, terimalah kebahagiaan itu selama-lamanya. Jangan keluarkan kebahagiaan itu dari dirimu, dari pikiranmu, dari hatimu. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Tidak satu orang pun yang bisa mencabut kebahagiaan dari Tuhan. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Kalaupun masih hidup kita masih begini-begini, masih di pandemi COVID-19, kita tetap berbahagia, kita syukuri. Karena apa? Kita sehat, amin. Jangan gara-gara, gak ada lagi kerjaku. Kita kasih Tuhan otak, pikiran, kecerdasan. Pakai otak, pikiran, kecerdasan yang berikan Tuhan. Olah itu. Sekarang bukan lagi zamannya, zaman duduk di kantor. Di rumah juga bisa menghasilkan, amin. Itu online sekarang. Enggak harus tatap muka melamar pekerjaan, enggak harus tatap muka bimbingan dengan dosen, enggak harus tatap muka baru wisudu. Online juga bisa. Itu pemberian Tuhan kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sibuk mencari nafkah, mencari uang, pergi jam 6, pulang jam 10 malam, tidak sempat berkumpul dengan keluarga. Tidak sempat untuk berdoa, tidak sempat makan bersama. Tidak sempat untuk bekerja bersama di rumah, saling menolong, membantu. Tidak sempat memandikan anak, tidak sempat memberi anak makan. Semua diserahkan kepada ART, asisten rumah tangga. Mungkin maksud Tuhan ini adalah supaya kita berbahagia, kembali berkumpul. Yang sudah-sudahlah, supaya kebahagiaan itu selalu kita peroleh. Karena Tuhan memberikan kepada kita pikiran. Pikiran ini harus kita pakai untuk menuju kebahagiaan. Tapi jangan kebahagiaan yang bukan dari Tuhan. Jangan dengan cara curang. Tapi pakailah dengan penuh dengan firman Tuhan. Di situlah kita akan kagum melihat Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan-keadaan kita yang saat ini masih bisa kita jalani, masih bisa kita menerima napas kehidupan, masih bisa sehat. Di situ kita akan kagum akan Tuhan. Rupanya inilah maksud Tuhan kepadaku. Ternyata kebahagiaan itu adalah sudah di depan mata. Bukan lagi di belakang mata. Ternyata masa depan itu sudah ada di depanku. Bukan lagi di belakangku. Ternyata kesuksesan itu sudah ada di depanku. Bukan lagi di belakangku. Dan kata-kata kebahagiaan itu adalah maksudnya demikian. Ketika orang percaya melakukan yang berguna,
Ketika orang percaya melakukan kebenaran, ketika orang percaya melakukan yang bermanfaat, ketika orang percaya melakukan yang berarti, ketika orang percaya menjadi berkat terhadap sesamanya, itulah yang dikatakan orang yang paling berbahagia. Amin. Jadi jangan kita pusing memikirkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita bisa mengolah keuangan kita, itu sudah termasuk kebahagiaan. Ketika kita bisa sehat berkumpul dengan anak-anak, itu juga termasuk kebahagiaan. Bukan harus makan di restoran, makan enak, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Danau Toba, itu dikatakan kebahagiaan. Jangan cemburu kalau ada teman bisa ke Bali, ke luar negeri. Belum tentu dia bahagia. Jangan-jangan pelarian. Jangan-jangan dia adalah apa? Orang-orang yang dicari oleh KPK. Kalaupun kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan mengatakan, disitulah kebahagiaan akan disempurnakan Tuhan. Amin. Jadi tak perlu kita bermacam-macam, berpikiran aneh-aneh. Nah, tahu tadi ada marah-marahan dengan orang tuanya, nanti pulang dari gereja minta maaf lah supaya kebahagiaanmu bertambah-tambah. Mana tahu tadi malam ada ya marah-marahan dengan pacarnya atau cowoknya sama ceweknya, nanti pulang gereja berdamailah. Mana tahu masih ada rasa sakit hati di antara kita terhadap temannya, terhadap teman kerjanya. Lihatlah di sampingmu, mana tahu dia itu, supaya bertambah-tambah kebahagiaanmu. Adakah di antara kita yang di sampingnya tidak dilihat? Coba lu dilihat, siapa itu? Siapa di samping kita itu? Kita kenal enggak? Ada tadi enggak salam ini? Salam Covid? Enggak ada. Jadi sederhana sekali untuk memperoleh kebahagiaan. Dan kalau kita bahagia, maka umur kita akan panjang, tidak pendek. Karena kita sudah dijauhkan Tuhan dengan bermacam-macam kekhawatiran, bermacam-macam ketakutan, bermacam-macam keresahan, dan bermacam-macam yang namanya kepahitan-kepahitan hati. Karena pahitnya hati kita ini, makanya kebahagiaan itu jauh. Bermacam-macam di sini, digodok. Kayak goreng godok, digodok terus, digodok. Tahu goreng godok? Kalau orang Medan katanya goreng godok dicampur pisang sama tepung. Digodok loh itu, digiang. Terus digiang-giang dalam hatinya. Gimana mau mendapatkan kebahagiaan? Di sini semua diproses, di sini. Keluarkan kebahagiaanmu itu. Tunjukkan kepada siapapun. Jangan takut. Walaupun masih begini kehidupan kita, masih begini pekerjaan kita, jangan takut. Atau belum bertemu dengan Tuhan, jangan takut. Tuhan sedang memproses yang terbaik bagi kita. Ketika Tuhan memberikan itu, disitulah kita merasakan betapa agungnya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Makanya ada lagu, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Itulah yang kita cari-cari dalam hidup ini, supaya kita bisa berbahagia. Dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan firman-Nya, itulah kebahagiaan yang paling sempurna yang dikatakan firman ini. Karena itu jemaat terkasih, kalaupun kita kagum dengan ciptaan Tuhan, tapi harus kagumlah dengan Tuhan, harus lebih kagum dengan Tuhan. Kalaupun kita kagum dengan Danau Toba, pantai Bali, atau barang-barang antik, barang-barang branded, atraksi-atraksi, atau pembicara-pembicara yang bisa langsung masuk ke hatimu, tapi harus
lebih kagum kepada Tuhan. Karena kekaguman kita di dunia ini hanya sementara. Tapi kekaguman kita kepada Tuhan selamanya. Dan tidak ada yang bisa mengambil kekagumanmu kepada Tuhan. Saya juga tidak bisa mengambil. Karena itu adalah sumber kebahagiaan kita. Karena itu jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan. Seperti katakan topik minggu pada hari ini. Mau bahagia? Dengarkan firman Tuhan. Mau bahagia? Pelihara firman Tuhan. Mau bahagia? Aminkan firman Tuhan. Mau bahagia? Terus menerus teguh menjalankan firman Tuhan. Yakin dan percayalah dengan kuasa Tuhan. Yakin dan percaya dengan mujizat Tuhan. Kalau kita memang mau berbahagia, dengarkanlah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan selalu memelihara hati, memelihara pikiran, memelihara sikap dan tingkah laku. Supaya kita bisa berguna di dalam dunia ini. Dan satu lagi, dan bagi orang percaya, melakukan yang berguna, melakukan yang bermanfaat, itulah kebahagiaan yang paling sempurna. Karena itulah ajakan firman Tuhan pada hari ini. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa rasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah mengajak kami bahwa kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Walaupun itu bisa kami peroleh Tuhan, itu sesaat. Tetapi kebahagiaan yang paling sempurna adalah ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati dan dalam iman kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan semakin bertumbuh dan berakar, agar kami Tuhan selalu memperoleh kebahagiaan. Dan pada saat ini, di minggu ini, kami berdoa juga buat gereja Tuhan HKBP Kramat Jati, yang dalam minggu-minggu ini akan melakukan perayaan Pesta Gotilon, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kegiatan tersebut dari awal pertengahan sampai akhir nanti, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kebahagiaan itu betul-betul melekat dan bertumbuh dalam hati umat Tuhan, sehingga mereka bisa merayakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, bahkan lansia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka satu persatu, lindungi dan jagai mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, dan berikan kepada mereka semangat, supaya mereka tetap semangat menjalani kehidupan mereka dan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Wesa Mosir dan Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkan mereka dari keputusasaan, dan yakinkan mereka bahwa tangan Tuhan ikut memberkati dan menopang mereka. Terima kasih ya Tuhan, kegiatan gereja ini pada satu hari ini kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam kasih Tuhan, dan kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dan jagai, antarkan kami Tuhan ke rumah kami masing-masing, sehingga kebahagiaan yang kami terima dari Tuhan di gereja ini semakin sempurna, sehingga kebahagiaan itu bisa kami salurkan kepada orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan sanak saudara kami, dan kepada teman-teman kami besok hari juga Tuhan. Kami bisa menyalurkan kebahagiaan yang sudah kami peroleh dari Tuhan, sehingga kami semua bersama-sama berbahagia. Apapun tantangan, rintangan, dan pergumulan kami dan penderitaan kami yakin dan percaya ada Tuhan selalu memberikan kebahagiaan dan semua indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah Tuhan doa kami di minggu sore yang indah ini, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ampunkan kami dari segala dosa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil kita
menyerahkan persembahan kita ke kantor distrik 8 DKI Jakarta. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia padaku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, rajamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berjalan